Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal kitaba tibyanan likulli syai'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina salaku siratal mustaqim wa manhajahul qawim. Amma ba'd. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Najwa Shihab, seorang presenter sekaligus duta baca Indonesia, pernah mengatakan membaca ialah upaya merengkuh makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut sebagai jendela dunia. Hal serupa juga diungkapkan oleh Joseph Brodsky, seorang penyair peraih Nobel Sastra tahun 1987. Beliau mengatakan ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku, yaitu tidak membacanya. Hadirin, dua ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya membaca. membaca bukan sekedar melihat deretan kata, melainkan memahami makna di baliknya. Semakin banyak literatur yang kita baca, semakin luas pula wawasan kita dalam memahami kehidupan dan alam semesta. Namun, realitas yang kita hadapi saat ini sungguh memprihatinkan. Buku dibeli bukan untuk dipahami, Melainkan sekedar menghiasi lemari, sempurna dikenali, namun isinya isinya tak pernah dikaji. gengsi dijunjung lebih tinggi daripada fungsi. Penampilan lebih diagungkan daripada substansi. Maka lahirlah generasi miskin literasi yang mudah digiring opini dan termakan provokasi. Betul hadirin? Sungguh miris sekali. Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang ingin maju dan tidak ingin dibohongi bangsa lain, kita harus meningkatkan budaya literasi, mulai membaca buku baik fiksi maupun non-fiksi, menggali potensi diri dan menjadi generasi berkualitas tinggi, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Penguatan Nilai-Nilai Iqra untuk Mewujudkan Transformasi Peradaban. Padahal Profesor Dr. Presya mengatakan membaca adalah syarat utama membangun peradaban. Semakin luas wilayah pembacaan seseorang, maka semakin tinggi pula peradabannya. Hadirin, jika persoalan ini tidak segera dibenahi, generasi muda akan mudah terbawa arus globalisasi tanpa arah dan kehilangan identitas intelektualnya. Padahal menjelang Indonesia Emas tahun 2045, bangsa ini membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, Cerdas, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan semangat membaca dan bangun budaya literasi sejak sekarang. Karena bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang kaya sumber daya alam, tetapi bangsa yang kaya ilmu pengetahuan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebagai penutup, kami mengajak Dewan Hakim yang mulia dan hadirin sekalian untuk bersolawat bersama. Cahaya fajar tampak semu, Warnanya di atas batu, banyak membaca sejuta ilmu agar hidup semakin bermutu. Semuanya, sallallahu wasallam alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam
dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Andra Rivaldi, dan insya Allah pada video kali ini saya akan membawakan bahasan akidah dan akhlak tentang penguatan nilai-nilai Iqra untuk mewujudkan transformasi peradaban. Nah, teman-teman semuanya, kenapa saya memilih bahasan ini? Tentunya bahasan ini sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita hidup di era digital yang dipenuhi oleh informasi. Setiap hari kita membaca berbagai pesan, berita, unggahan media sosial, dan berbagai konten lainnya. Namun, di tengah derasnya arus informasi tersebut, seringkali kita kehilangan esensi dari makna membaca yang sesungguhnya. Banyak orang yang gemar melihat informasi, tetapi sedikit yang berusaha memahaminya. Banyak yang cepat menyimpulkan, tetapi lambat menelaahnya. Bahkan tidak sedikit yang lebih percaya pada informasi yang viral dibandingkan informasi yang benar. Padahal, jika kita melihat sejarah Islam, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW bukanlah perintah untuk bekerja, berdagang, ataupun memimpin. Wahyu pertama yang turun adalah perintah untuk membaca, yaitu kata Iqra. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan, kemajuan, dan pembangunan peradaban selalu diawali oleh ilmu pengetahuan. Nah, tidak ada peradaban yang lahir dari kebodohan, dan tidak ada masyarakat maju yang jauh dari budaya literasi. Oleh karena itu, nilai-nilai Iqra menjadi sangat penting untuk terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan kita, terutama sebagai mahasiswa dan generasi muda yang nantinya akan menjadi bagian dari pembangunan bangsa. Nah, teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam ayat tersebut terdapat kata Iqra yang berarti bacalah. Nah, menariknya, perintah membaca ini diulang sebanyak 2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa membaca itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun membaca dalam konteks ayat ini tidak hanya dimaknai sebagai membaca tulisan atau buku semata. Membaca juga berarti memahami keadaan, merenungkan peristiwa, mempelajari pengalaman, serta mengambil pelajaran dari berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Dengan kata lain, Iqra mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang selalu belajar dan terus mengembangkan wawasan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat kondisi saat ini, budaya literasi masih menjadi tantangan yang cukup besar. Kemudahan teknologi seharusnya membantu kita memperoleh ilmu, tetapi pada kenyataannya, teknologi seringkali justru membuat kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk hiburan dibandingkan pembelajaran.
Akibatnya, kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan memahami suatu persoalan secara mendalam menjadi semakin berkurang. Padahal, kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas literasi masyarakatnya. Semakin tinggi budaya membaca dan belajar, semakin besar peluang suatu bangsa untuk berkembang dan bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, nilai-nilai Iqra perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan membaca buku, mengkaji Al-Quran, mencari informasi dari sumber yang terpercaya, serta membangun kebiasaan belajar sepanjang hayat merupakan langkah sederhana yang dapat kita lakukan bersama. Nah, teman-teman semuanya, melalui penguatan nilai-nilai Iqra ini, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga membangun pola pikir yang kritis, terbuka, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan. Inilah yang pada akhirnya akan menjadi fondasi lahirnya transformasi peradaban. Karena peradaban yang maju tidak dibangun oleh mereka yang berhenti belajar, melainkan oleh mereka yang terus membaca, berpikir, dan mencari ilmu. Sebagai penutup, mari kita jadikan semangat Iqra sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mari tumbuhkan budaya membaca, budaya belajar, dan budaya berpikir kritis agar kita dapat menjadi generasi yang mampu memberikan kontribusi terbaik bagi agama, bangsa, dan peradaban. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.